Semua kali kita saksikan teman kita yang berpapasan dengan cerita dari Keong Mas. Jadi pada suatu hari di sebuah kerajaan di Jawa Timur tinggallah dua putri yang bernama Chandra Kirana dan Dewi Galuh. Mereka tinggal di kerajaan yang bernama Kerajaan Daha. Nah, pada suatu hari datanglah sebuah pangeran dari kerajaan lain. Dia ini ingin melamar salah satu putrinya, yaitu Chandra Kirana. Lamaran ini disetujukan dengan ayahnya atau rajanya, dan mereka akan dilamaikan. Tetapi satu orang tidak senang dengan lamaran ini, yaitu saudaranya Dewi Galuh. Dewi Galuh mengira bahwa Raden Inu tidak cocok dengan Chandra Kirana, dan Raden Inu cocok dengan dia. Nah, setelah ini Dewi Galuh pergi ke nenek sihir. Ia hanya meminta satu hal, yaitu untuk merubah Chandra Kirana menjadi keong mas. Nah, permintaan ini dikabulkan oleh neneknya, dan tidak lama pun Chandra Kirana berubah menjadi keong mas, dan keong mas itu pun dilempar ke sungai oleh nenek sihir. Nah, beberapa hari kemudian di sebuah hutan ada seorang nenek yang tinggal di dekat sungai. Nenek ini setiap hari suka memancing untuk mendapatkan ikan. Nah, suatu harinya pas saat memancing, sebuah keong tersangkut di jalannya tanpa sadar, dan si nenek itu pun pulang. Nah, keesokan harinya nenek itu pun balik untuk memancing, dan ia merasa sedih karena tidak mendapatkan ikan satupun. Jadi nenek itu pun balik ke rumahnya. Nah, nenek itu pun terkejut saat melihat ada banyak hidangan yang tersedia di meja makan. Nenek itu pun heran. Nah, keesokan harinya nenek itu pura-pura pergi ke sungai. Nah, setelah beberapa menit nenek itu pun kembali ke rumahnya untuk mengintip siapa yang memasak. Ternyata keong mas yang nenek itu dapatkan tiba-tiba berubah menjadi seorang putri. Nah, nenek itu pun kembali ke rumahnya dan menanyakan kepada putri itu, siapa kau? Mengapa kau di sini? Dan Chandra Kirana pun menjawab, saya adalah putri dari sebuah kerajaan. Saya dikutuk menjadi keong mas karena saudaraku iri dengki kepadaku. Nah, setelah mengucapkan itu, ia berubah kembali menjadi keong mas. Nah, balik lagi ke kerajaan. Raden Inu pun tidak mau diam bahwa Chandra Kirana sudah hilang. Nah,
Raden Inu pergi untuk mencari Candrakirana. Nah, nenek sihir pun tahu tentang rencananya dia, dan nenek itu berubah menjadi burung gagak. Nah, di saat perjalanan Raden Inu bertemu dengan burung gagak itu. Nah, Raden Inu kira bahwa burung gagak itu ada burung sakti dan ingin membawanya ke Candrakirana, tetapi burung gagak itu hanya untuk mengecoh Raden Inu. Nah, saat dalam perjalanan Raden Inu bertemu dengan kakek-kakek itu miskin dan kelaparan. Jadi Raden Inu mengasih makanan kepada kakek itu. Ternyata kakek itu adalah orang yang sakti, dan kakek itu tahu bahwa burung gagak itu adalah nenek sihir. Jadi ia mengusir burung gagak hingga menjadi asap. Kakek itu pergi menunjukkan Raden Inu di mana Candrakirana itu. Nah, dia setelah beberapa jam ia menemukan Candrakirana di sebuah rumah yang sedang memasak. Nah, setelah itu Candrakirana sangat senang karena sudah ditemukan, dan Candrakirana berubah kembali menjadi putri biasa. Setelah itu mereka balik ke kerajaan. Candrakirana menceritakan tentang perbuatan Dewi Galuh. Nah, Dewi Galuh ini sangat takut sampai ia kabur ke dalam hutan. Nah, akhirnya Candrakirana dan Raden Inu dilamaikan dan mereka hidup berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.